wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Rabu 17 Januari 2024, tepat pukul 05.33 waktu Indonesia Barat. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, alhamdulillah, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Mama Vera, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Bapak Robi selaku ketu dan Neneng Titin Supartini di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di 024 nada dan dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Ardiati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul Rasa Kasih Sayang untuk Pak Ustadz dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya dipersilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Saya informasikan kembali lagi ya. Yang membaca Al-Quran Bapak Ketua, Bapak Robi, dan Teh Neng ya. Demikian informasinya. Silakan Bapak Ketua dipergunakan frekuensinya. Surat ayat berapa? Surat apa, Mak? Surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adim. Masalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat kedua. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 3. Dan kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. 4. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semuanya, sebelum ultum dimulai, kita berdoa dulu ya kepada saudara kita. Mama tadi lupa lagi siapa nanti, Asep siapa? Mak Oke, Dede Kusnadi, udah siap airnya ya Maya? Mohon dibakeun deueutkeun oplos seng, ayeuna eutkeun heula engke oplos dibakeun nya Maya. Ya Kang Oteh Orin oge, Kang Adi oge atuh ya, Mamah oge, siapkeun ayeuna mah. Pakai garam dikit mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasaz. Allahumma zi sultanil adzim adil manil qadim adil wajhil karim alil kalimat hitamati wa da'awatil mustajabati aqidil hasari wal husain min ampusil haqqi ainul qudrati wa nadiri wa ainul insi wal jini wa syayatin wa iyaqadul ladzina kafaru liyuzlaquna kabi absorihim lama sambil dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa waisa Sulaiman Dawud alaihissalam wal wadudul arsil majid tawil umri wasohi jasadi disebat tadi ya Allah.
waqdi hajati wa aksir amwali wa auladi wa habibni linasi ajmain wa ba'idil adawata kullaha min bani adam alaihissalam man kana hayya wa yaqulu alal kafirin wa qul ja'al haqqo wa ja'al haqqal batil innal batila kana jahuqqa wa nunajilu minal qur'an ma huwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin wala yajidu zalimina illa khasaran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi wa ta'alaina bima'rifatil ilmi wassahilana abwaba fadlika ya arhamar rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir, yang setia di dalam pengajian ini di Sahabat Ulum Insani 141.640 MHz Charlie Hotel 024 nada dan dakwah dari berbagai sehat telah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini adapun yang saya sampaikan mengenai rasa kasih sayang. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini menyambung tali kasih sayang atau pada umumnya disebut silaturahmi antara sesama muslim itu merupakan suatu kewajiban setiap muslim, setiap Islam. Ya, ini karena dengan menyambung tali kasih sayang itu maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan jamaah yang saya hormati serta kesatuan dan persatuan dapat dibina dengan baik. Ya. Jadi segala persoalan yang mengganjal di antara kita ini dapat diselesaikan dengan mudah juga. Benang kusut di dalam kekeluargaan, persaudaraan atau persahabatan dapat ditata kembali jamaah yang hormat. Ya. Dan tali kasih sayang yang selama ini putus pun dapat disambung kembali. Ya. Mengingat pentingnya serta besarnya manfaat silaturahmi, maka di dalam Islam seorang muslim tidak dapat dikatakan sempurna imannya bila ia tidak menghubungkan tali kasih sayang dengan sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam tidak akan masuk surga bagi siapa yang memutuskannya. Nah, di dalam hal ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Begitu. Jadi la tadkhulul jannah man qata'a silaturahmi.
Apapun kegiatannya, mau pengajian, mau apa saja, saya berangkat dari rumah ke suatu tempat untuk acara kegiatan apapun, tidak memikirkan ras, usia, dan siapa dia. Karena saya misinya bisa silaturahmi dengan senang hati. Walaupun kemarin saya ditunjuk sebagai pengurus, saya tidak gila pengurus. Tetapi kalau Anda misalnya ingin menunjuk saya tidak minta. Tapi Anda mempercayakan kepada saya, jikalau saya ini benar dukung, jikalau saya ini salah, peringatkan siapa. Hanya beda 2 pemilihan. Tapi saya tidak mengharapkan, karena saya itu kalau mengharapkan nanti kecewa saya. Hanya beda 2, jadi dapatkanlah seorang istri, jadi dukung ke saya. Itulah, karena berangkat dari rumah saya, untuk kegiatan-kegiatan saya yang telah saya ekspos kemarin itu adalah untuk silaturahmi. Alhamdulillah, siapa yang kenal sama saya? Saya kenal Pak, saya kenal. Ternyata banyak yang kenal. Saya berbicara di depan hadirin semua kemarin. Rasanya bahagia banget. Karena banyak silaturahmi di mana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini mengingat pentingnya serta besarnya manfaat silaturahmi jamaah, maka dalam Islam orang muslim tidak dapat dikatakan sempurna imannya bila ia tidak menghubungkan tali kasih sayang dengan sesama muslim. Bahkan jamaah, Allah mengancam seperti tadi, la tadkhal jannah man qata'a silaturahmi. Ya. Nah, silaturahmi di dalam kehidupan masyarakat kita ini sudah tidak asing lagi. Karena ia merupakan bagian yang terpenting di dalam ajaran agama kita. Hampir setiap muslim mengetahui akan kewajiban menyambungkan tali silaturahmi antara sesama muslim tersebut. Akan tetapi jamaah, di dalam kenyataan sehari-hari ternyata masih ada orang Islam yang tidak mau melakukannya. Tidak mau menyambung tali persaudaraan yang telah putus. Begitu jamaah yang saya hormati, batur masa salaman da ieu mah teu ngalieu-lieu kacan. Teuing kunaon si eta mah? Gitu, menyeri-nyeri kunaon, mengewa-ngewa kunaon jamaah yang saya hormati. Gitu. Teu hayang ngalieu si eta mah. Batur masa salaman para geus jelas wawuh ti baheula moala nepikeun ka ayeuna oge. Bahkan ada yang dengan sengaja memutuskan tali persaudaraan yang telah terjalin kokoh hanya karena merebutkan harta dan keduniawian. Begitu. Nah, jamaah yang saya hormati, maka yang demikian dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Ada saudara kita yang tidak pernah bersilaturahmi dan menutup diri dari saudaranya. Ada yang dulunya senang bertandang untuk silaturahmi, tetapi kini setelah kehidupannya meningkat tidak pernah sama sekali. Bahkan seperti saling tidak mengenal. Perkenalan. Akibatnya bagaimana? Tali kasih sayang yang tidak pernah terjalin, benang kusut sesama keluarga atau saudara sulit ditata kembali. Begitu jamaah yang saya hormati ya. Jadi tali persaudaraan yang putus tidak dapat disambung lagi. Ya. Ibarat benang layang-layang jamaah ya, telah putus lalu diterpa angin kencang sehingga sulit dicari titik temunya. Ya. Itu jamaah. Rasa kasih sayang sesama muslim pun semakin memudar dan semakin hilang. Nah, hal seperti ini masih banyak terjadi oleh karena apa? Pertama, seorang merasa bahwa dirinya bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang demikian itu disebabkan ia mengingkari jasa atau bantuan orang lain. Dan ia belum pernah terbentur dengan kejadian yang di luar kemampuannya. Akhirnya ia menjadi sombong, merasa bisa hidup sendiri. Padahal dia membutuhkan orang lain. Belum terbentur dia,
suatu saat dia akan terlaksana, terbentur, dia akan minta bantuan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, manusia ini adalah makhluk sosial. Yani makhluk yang perlu bersosial dan bermasyarakat, bersaudara dan berkeluarga, karena mustahil ia dapat hidup tanpa bantuan keluarga dan masyarakat di sekelilingnya jamaah. Satu contoh misalnya, seseorang yang hendak membangun rumah, dapatkah ia membangun dengan tangannya sendiri hingga benar-benar menjadi sebuah rumah yang permanen? Tentu saja tidak, jamaah yang saya hormati. Ya pasti akan membutuhkan tukang bangunan untuk mengerjakannya. Membuat baju pun sama. Ada yang untuk motongnya, menjahitnya, kancing dan lain-lain, tidak bisa saya juga. Kalau bisa memotong jamaah yang saya hormati, kan ada perlu hal yang mau dikerjakan oleh orang lain juga. Tak dapat diingkari lagi bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan bantuan manusia lainnya. Udah dagang we terus loba nu meulina eueuh. Kana haonan, nu meulina we loba nu daganganna eueuh. Itulah interaksi sosial jamaah yang saya hormati. Begitu juga akan hal yang lainnya juga, manusia pasti sangat memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau untuk mencapai cita-citanya. Interaksi sosial namanya. Sahabat Kultu menciptakan interaksi sosial. Saling memerlukan dan saling membutuhkan jamaah yang saya hormati, sama, tidak perlu dijabarkan. Sudah ngerti. Ya. Sedangkan orang lain jamaah yang saya hormati mau membantu kita apabila kita berlaku baik kepadanya atau akrab, dan mau membantunya bila ia mendapat kesulitan. Begitu jamaah yang saya hormati misi dan visi sahabat hukum insani. Maka karena itu Islam menganjurkan kita menyambung tali kasih sayang sesama muslim agar persaudaraan dapat terbina, keakraban dapat terjalin dengan baik, serta tolong menolong antar sesama umat Islam dapat terlaksana secara harmonis. Maka dengan demikian jamaah insya Allah, ya, insya Allah akan terpenuhilah kebutuhan dan cita-cita hidup. Maka dari itu, marilah kita sadari bersama jamaah bahwa kita tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin kebutuhan hidup dapat terpenuhi serta cita-cita dapat tercapai tanpa peran atau dukungan orang lain. Jika kita telah menyadari jamaah akan hal itu, tentu kita akan merasa perlu membungkan tali kasih sayang atau persaudaraan, ya, khususnya sesama umat Islam. Maka jelas di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu kan? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan bajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Begitu kan, jelas kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ayat inilah jamaah yang saya hormati secara tersirat menegaskan bahwa manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain. Karena itulah jamaah Allah menganjurkan, ya, agar kita selalu saling menolong sesama manusia. Ini penting diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang saya hormati, sebab yang kedua yang menjadikan seseorang tidak mau menyambungkan tali persaudaraan atau kasih sayang ialah karena apa? Karena ia tidak sadar bahwa jika ia meninggal dunia esok, maka saudaranya sesama muslim yang akan mengurusi jenazahnya. Nah, orang terek hidup 1000 tahun moal.
Ya, ternyata nu mau teh batur urang teh pasti anu ngagalina, anu ngalayatna, anu mangyasinankeun, anu ngurusna, anu ngabungkusna. Bagaimana seandainya kita meninggal dunia ini jamaah, lalu tak ada seorang pun yang mau mengurus jenazah kita, yang terbujur kaku itu, tidak akan mungkin kita dapat mandi, memakai kain kafan, mensolatkan, dan menggali kubur sendiri. Allahu Akbar. Jika demikian, keluarga kitalah yang menanggung malu jamaah yang saya hormati, bila tak ada seorang pun yang datang bertajiah dan mengurus jenazah kita. Ayo kirakanlah. Anu era saha keluarga yang malu jamaah yang saya hormati, jikalau satu keluarga meninggal dunia tidak ada yang datang, tidak ada yang ngurus, anu malu keluarga jamaah yang saya hormati. Maka karena itu marilah kita perkokoh tali persaudaraan kita. Kita perdalam rasa kasih sayang antar sesama muslim. Sehingga dengan kasih sayang itu jamaah kelak mereka akan menyayangi kita juga. Bahkan hingga mati pun mereka tetap sayang kepada kita. Jelas jamaah yang hormati dalam hal kasih sayang, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka kelak akan menyayangimu semua yang ada di langit. Jamaah yang saya hormati, sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang tidak mau menghubungkan tali persaudaraan karena ia tidak mengetahui bahwa dengan silaturahmi itu dosanya akan berkurang dan keselamatan dirinya juga akan lebih terjamin. Banyak orang yang silaturahmi. Begitu jamaah. Jadi setiap manusia pasti membutuhkan keselamatan diri, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Sedangkan orang Islam yang melaksanakan silaturahmi senantiasa ini didoakan selamat oleh saudara-saudaranya, minimal ketika berkunjung dan ketika kembali dari silaturahmi, begitu kan? Ketika berkunjung setiap muslim saling mengucapkan salam kepada saudaranya. Begitu. Ya. Begitu juga ketika berpamitan, hati-hati di jalan. Begitu kan? Salam dalam Islam ini mengandung permohonan kepada Allah untuk keselamatan, untuk kerahmatan. Begitu, untuk keberkahan bagi kita semua. Maka orang yang saling mengucapkan salam jamaah yang saya hormati, insya Allah mereka akan senantiasa mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah, untuk itulah mari kita suburkan silaturahmi, karena silaturahmi ternyata manfaatnya sangat besar. Kita sebarkan salam dan doa di dalam silaturahmi, sebab dengan salam dan doa silaturahmi menjadi berkah dan penuh rahmat. Yang terakhir, jamaah yang saya hormati, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, Faib sa'u salam, sebarkanlah salam, kelak kamu akan selamat. Begitu. Sebab yang keempat yang menjadikan seseorang tidak melaksanakan silaturahmi ialah karena ia tidak memahami bahwa dengan silaturahmi itu maka nikmat hidup akan bertambah. Ya. Jadi seseorang yang suka menyambung tali kasih sayang atau silaturahmi, maka ia akan banyak kawan. Seorang yang banyak kawan, insya Allah akan mendapat banyak dukungan. Dukungan hayang loba, silaturahmi tara rek kumaha ayeuna hayang boga dukungan atuh.
baik dukungan dalam mencapai kemajuan ekonominya, baik dukungan keilmuannya, baik dukungan karir politiknya. Dukung orang wawuh ge henteu, datang ge henteu, boro-boro kamere, atau kesuksesan jasmaninya maupun rohaninya. Sungguh nikmat sekali jamaah yang saya hormati orang yang mencapai kesuksesan di dalam hidupnya, karena ia dapat lebih banyak dan lebih lama merasakan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Maka tepat sekali jamaah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa orang yang melaksanakan silaturahmi akan diluaskan dan dipanjangkan umurnya atau nikmatnya. Karena itu, mari kita sambung tali kasih sayang di antara kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kurnia-Nya yang sangat banyak terhadap kita. Di dalam hal ini jelas barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungkanlah tali kasih sayang silaturahmi. Sebab yang kelima yang menjadikan seorang tidak mau bersilaturahmi karena apa? Karena ia tidak tahu bahwa jika ingin masuk surga nanti maka ia harus mencari teman sebanyak-banyaknya di dunia. Artinya mengajak orang menuju ke jalan surga, sedangkan ajakan itu dapat dilakukan lebih banyak dengan jalan bersilaturahmi. Maka dari itu marilah kita perbanyak teman seiman di dunia agar kita dapat memasuki surga nantinya secara berombongan. Begitu jamaah. Bagaimana telah disebut dalam jamaah yang saya hormati. Oke, terima kasih. Oke. Ini saya sampaikan mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada session. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah terkoneksi Anansa. Sebentar ya, ada gangguan. Kepada Haji Otong, kepada Abah Jujun, kepada Bunda Arianti, Epica, Jingga, Bu Hajah Yani, masih di Garut Bu Hajah Yani ya, sukses ya, didoakan Bu Hajah Yani ya di Garut, cita-citanya tercapai. Mami Wulan, Wa Upo, oke terima kasih. Kemudian rekan-rekan semua yang ada di Sahabat Kultum Insani, saya mengucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan Pak Ustaz yang dengan baca, insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustaz ya tadi bisa kita di kehidupan kita sehari-hari dan di dalam kita semua. Juga mengucap Sahabat Insan frekuensi 101,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Cali Hotel 02 Nada dan Takwa. Saya pribadi dan Pak Ustaz ya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesan ucap atau keliruan. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, rezeki berkah, berterima, insya Allah juga dengan umur yang berkah dan bermanfaat buat siapa saja. Kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, taruhlah Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pemimpin cahaya. Abah, sami dulu bah. Bunda Abah Jujun, salam itu biarlah. Ayo Wa Upo ada Sanu, Bunda Arianti bah. Terhadap